Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Kamaruzaman. Saya berasal dari Universitas Abdul Yatama, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini kita akan membahas tentang geografi penduduk dan migrasi. Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir, tetapi secara bersamaan akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks spesial, mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam jumlah penduduk. Diimigrasi akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu hal positif, karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek perkembangan. Perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerja banyak. Namun, di sisi lain, beberapa kalangan justru meragukan apakah jumlah penduduk yang besar adalah sebagai aset seperti yang dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, kebalikan dari hal tersebut bahwa penduduk merupakan beban bagi pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut. Pandangan pesimis seperti ini didukung oleh teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur, sementara pertumbuhan bahan makanan menurut deret hitung. Simpulan dari pandangan pesimis ini adalah bukan kesejahteraan yang didapat, tetapi justru kemelaratan akan ditemui bila mana jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik. Sebenarnya permasalahan yang muncul di bidang kependudukan bukan hanya pada jumlah yang besar, akan tetapi juga berimbas pada turunan dari kuantitas yang besar tersebut, antara lain adalah persebaran penduduk, kualitas penduduk, kecukupan dari sisi konsumsi, struktur penduduk, modal dan teknologi yang memiliki juga masih rendah, dan akibatnya produktivitas kerja makin menurun, serta masalah krusial akan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Oke, kita masuk ke materi. Geografi penduduk. Apa yang dimaksud dengan geografi penduduk? Geografi penduduk merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu geografi, di mana manusia menjadi objek studinya dan aspek keruangan dari penduduk. Objek studi ini meliputi penyebaran densitas, perbandingan jenis, perbandingan manusia dengan luas tanah, dan lain-lain. Lingkungan geografi yang mempengaruhinya dan dianalisa pertumbuhannya sesuai dengan wilayah yang ditempatinya, dan demikian seterusnya. Salah satu kajian geografi penduduk erat kaitannya dengan perpindahan atau mobilitas penduduk. Perpindahan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk pada suatu daerah, selain kelahiran dan kematian. Meskipun begitu, umumnya perpindahan penduduk ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk suatu daerah secara signifikan, kecuali di daerah tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka studi mengenai mobilitas penduduk selalu menarik untuk dikaji lebih kompleks. Di Indonesia sendiri terjadi mobilitas penduduk. Terjadinya mobilitas penduduk memiliki peran yang sangat besar bagi proses
pertumbuhan bagi suatu daerah lingkungan. Mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk ini terjadi akibat kebutuhan hidup manusia yang tidak sesuai terpenuhi oleh wilayah asalnya. Dengan kata lain, mobilitas penduduk dapat terjadi salah satunya akibat dari adanya perbedaan potensi dan kemauan wilayah satu dengan lainnya. Memenuhi kebutuhan hidup penduduk di dalamnya, di mana manusia menjadi objek studinya dan aspek keruangan dari penduduk. Objek studi ini meliputi penyebaran, densitas, perbandingan manusia dengan tanah, dan lain sebagainya. Manusia dipelajari sebagai penghuni sesuai wilayah. Dianalisa kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan wilayah yang ditempati. Dianalisa perbandingan kuantitas dan luas tanah yang dihuni. Dianalisa penyebaran dan densitasnya dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan memperhatikan faktor geografi penduduk, mempelajari fenomena kependudukan suatu daerah. Yang dipelajari yaitu demografi dan non-demografi mempunyai rentang dari individu hingga kelompok yang lebih. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu migrasi. Migrasi menurut Mantra merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah proses gerak penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan migrasi yang dilakukan ada yang bersifat permanen ataupun non-permanen. Migrasi memiliki banyak daya tarik tersendiri bagi individu yang melakukannya, terutama bagi yang memiliki masalah baik dalam pemenuhan kebutuhan, ketidakmerataan fasilitas, keseimbangan kerja, dan juga keseimbangan kerja yang minim. Hal tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang memilih untuk melakukan migrasi ke daerah atau wilayah yang dirasa baik, memenuhi aspek-aspek tersebut serta dirasa lebih baik dibandingkan daerah aslinya, yang menyebabkan penduduk melakukan migrasi atau perpindahan. Sugiharyanto dalam bukunya menjelaskan faktor-faktor penyebab migrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa, dan wabah penyakit dapat mendorong suatu penduduk untuk melakukan migrasi ke daerah yang aman. Misalnya penduduk Aceh yang menetap di daerah lain pasca terjadinya tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, yang kedua ada ekonomi. Seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi di daerah tempat tinggalnya biasanya akan melakukan migrasi ke daerah lain untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dilakukan seseorang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga ada politik. Pergolakan politik memang di suatu daerah dapat mendorong masyarakat untuk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Mereka akan berusaha menyelamatkan diri menuju tempat yang lebih aman. Yang keempat ada agama. Toleransi beragama merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan yang bersifat heterogen. Namun, apabila toleransi kehidupan beragama tak didapatkan, maka hal tersebut dapat mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi. Dan yang kelima ada kondisi alam. Kondisi alam, perbedaan keyakinan sumber daya alam
di tiap-tiap dalam mendorong sesuai untuk melakukan migrasi. Harapan daerah yang kaya akan sumber daya alam dapat menyokong kehidupan seseorang supaya lebih terjamin.